Waduh, 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 ada apa lagi ini kawan-kawan? Tiba-tiba Israel mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan. Ya, mereka mengancam ya akan menggunakan senjata kiamat. Dan katanya Israel ini siap ya melawan seluruh negara Timur Tengah, ya negara-negara Islam di Timur Tengah tentunya kawan-kawan. Wah, ini bagaimana sih sebenarnya informasinya? Dan kawan-kawan, sebelum kita bahas, jangan lupa di like dulu video ini seperti biasa, di like dulu, di komen dulu ya, bantu diviralkan. Dan thank you kawan-kawan yang sudah support Pavel. Puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan saldo 1.300.000 ya, persembahan kasih yang masuk di BCA. Terima kasih untuk kebaikan hati kalian semua luar biasa, dan doa kami Tuhan selalu memberkati. Dan bagi sobat waras yang ingin mensupport Pavel, sobat waras bisa support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you semuanya. Oke, ini dia berita lengkapnya. Israel siap perang melawan seluruh negara Timur Tengah, ancam gunakan senjata kiamat. Wah, ini kawan-kawan, Tel Aviv ya, seorang pejabat Israel sesumbar ya, katanya sesumbar sih, mereka nggak tahu ya kalau Israel bicara itu nggak pernah main-main ya. Ya kalau berita Konoha katakan ini sesumbar ya. Seorang pejabat Israel sesumbar negaranya siap berperang melawan seluruh negara Timur Tengah, dan memang sudah terbukti ya. Bukankah Israel juga pernah diserang oleh negara-negara Islam di Timur Tengah, tapi semuanya dikalahkan Israel. Ya, Mesir pernah, Libanon pernah, ya kan? Ya, negara-negara Timur Tengah sudah kok menyerang Israel dulu, tapi kan tidak ada yang berhasil ya kawan-kawan ya. Ini ya, dia mengancam bahwa militernya dapat untuk menggunakan senjata kiamat jika perang besar seperti itu terjadi. Ya, ini Yair Katz, Ketua Dewan Pekerja Industri Dirgantara Israel, menyampaikan hal itu dalam sebuah acara di kota Yehud Monoson pada hari Sabtu. Lalu Katz awalnya mengatakan bahwa Israel memiliki senjata yang dapat melawan Iran, sebelum akhirnya menyebut kepemilikan perihal apa yang dia sebut sebagai senjata kiamat. Dia tidak menjelaskan apa yang dia maksud dengan senjata kiamat. Namun para pejabat Zionis lainnya pernah menyerukan penggunaan senjata nuklir untuk menghancurkan jalur Gaza saat perang berkecamuk melawan Hamas. Jika kami memahami bahwa ada bahaya yang nyata di sini, dan bahwa Iran, Yaman, Suriah, Irak, dan semua negara Timur Tengah memutuskan bahwa inilah saatnya untuk melawan kami, saya memahami bahwa kami memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata kiamat, kata Katz seperti dikutip Jerusalem Post pada Minggu 30 bulan 6 2024. Ya, kira-kira kalau misalnya negara Islam Timur Tengah mengeroyok Israel, Konoha bergabung nggak ya kira-kira ya? Dan ancaman Israel sudah jelas loh, senjata kiamat. Amerika, Inggris, dan Jerman membantu kami dengan intelijen. Mereka memberitahu kami jika ada tindakan yang mungkin membahayakan kami, lanjut Katz. Wow, bahkan intelijen sudah mengungkapkan ada tindakan yang berbahaya. Mengenai serangan Iran sebelumnya, dia mengatakan insinyur dan pekerja kami bersiap menghadapi skenario ini selama beberapa minggu. Pada hari Sabtu yang sama, ketika kami diberitahu bahwa Iran telah melancarkan serangan, sebagian besar pekerja kami tertidur, dan pencapaian terbesar dari industri Dirgantara adalah kami semua bangun untuk pagi yang normal. Wah, ini kawan-kawan, pernyataan yang sangat-sangat meremehkan lawan ya. Jadi katanya ketika dulu Iran menyerang, katanya para pekerja lah gitu ya, atau tentara-tentara Israel itu pada tidur katanya ya. Pas bangun pagi masih hidup ya. Artinya apa? Mereka sangat-sangat meremehkan ya serangan Iran. Ya memang ya, serangan Iran itu tidak ada yang apa namanya menghancurkan Israel kawan-kawan ya. Ya justru hanya melukakan seorang warga. Itu pun ternyata warga Muslim juga ya. Jadi ini ya, saya tidak akan pernah melupakan kata-kata CEO industri Dirgantara pada pukul 3 pagi.
setelah kami menyadari bahwa kami berhasil mengatasi serangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya, katanya. Saya telah bekerja selama 30 tahun untuk menyaksikan malam itu dan kami senang telah menyelamatkan negara Israel. Ya. Pernyataan-pernyataan itu muncul sehari setelah utusan Republik Islam Iran untuk PBB mengomentari ketegangan baru-baru ini di antara Israel dan Hizbullah dan mengunggah postingan di X, jika Israel menyerang Lebanon dengan agresi militer skala penuh, maka ini adalah sebuah perang yang melenyapkan akan terjadi. Oh, ternyata Israel itu, kawan-kawan, hanya merespon pernyataan Iran. Iran mengatakan kalau Israel berani menyerang Hizbullah dengan skala yang penuh, maka mereka akan memastikan kehancuran atau melenyapkan Israel, ya. Oh, begitu rupanya, ya. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah berterima kasih kepada Iran atas dukungannya. Kami melihat pencapaian para sahabat kami dan apa yang telah dicapai oleh darah mereka setiap hari, kata Nasrullah. Kita harus memahami besarnya kemenangan yang telah kita raih selama ini dan terakumulasi selama beberapa dekade, terutama sejak kemenangan revolusi Islam di Iran. Apa yang terjadi di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina adalah kelaparan, pengepungan, dan tindakan genosida paparnya. Ya, jadi itu, ya, ternyata ketika Iran kemarin sesumbar katanya akan melenyapkan Israel jikalau Israel menyerang Hizbullah dengan skala penuh, ya, lalu dibalas, ya, oleh pejabat Israel, ya, katanya kalaupun seluruh negara Timur Tengah ingin mengeroyok Israel, maka mereka bersiap dengan senjata ini, ya, kiamat. Wah, ini sebenarnya tantangan balik, ya, kepada negara-negara Islam, negara-negara Timur Tengah. Ya, apakah kalian berani, ya, mengeroyok Israel lagi, ya, kira-kira begitu. Kita sih berharap, ya, berharap supaya kedamaian terjadi, tapi tergantung negara-negara Islam. Kalau negara-negara Islam berani untuk menyerang Israel, itu nggak mau dia menyerang duluan, ya, dia tuh hanya tunggu diserang dulu. Kalau negara-negara Islam ini berani melancarkan serangan ke Israel, ya, berarti mereka tuh cari mati. Mereka cari dilenyapkan, ya. Mereka cari kembali ke zaman batu atau mungkin akan hilang dari muka bumi, kawan-kawan. Itulah, ya, ancaman dari Israel, ya. Nah, dan apakah mereka berani? Ya, saya rasa sih mereka nggak berani, ya, karena mereka sudah trauma. Mereka sudah trauma melawan Israel, ya. Jadi mereka itu hanya kowar-kowar doang. Ya, beraninya ya paling banter, ya, injak-injak bendera lah. Bahkan polisi Konoha pun ikut-ikut injak bendera. Itu emang koplak sih ada polisi seperti itu, ya. Itu harusnya dipecat aja sih polisi-polisi seperti itu. Tidak bermoral, tidak beradab, ya, tidak beretika sih menurut saya. Iya, itu kawan-kawan informasi yang dapat Pavel kabarkan, dan kawan-kawan jangan lupa di diviralkan video ini, dan thank you untuk kalian semua yang support Pavel. Puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan persembahan kasih di BCA 1.300.000. Dan bagi sobat waras yang ingin mendukung kami, yang bermurah hati ini mensupport, sobat waras sudah support kami lewat nomor rekening yang di layar kaca. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Salam waras.